Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Pak Anwar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Kali ini kita di tema 5, yaitu membuat simpulan teks non-fiksi. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, dalam pembelajaran kali ini kita akan mencoba mencari tahu bagaimana cara membuat simpulan sebuah paragraf. Ada beberapa cara. Di sini Pak Guru menyajikan 4 cara dalam membuat simpulan. Cara pertama, kita langsung mengambil kalimat simpulan dalam paragraf. Cara kedua, menggabungkan kalimat utama dan kalimat simpulan. Cara ketiga, mencari sebab akibat atau akibat sebab. Cara yang keempat, simpulan berasal dari jawaban ide pokok. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, langsung mengambil kalimat simpulan dalam paragraf. Ya, di sini ada sebuah paragraf. Mari kita pelajari bersama-sama. Rokok memiliki kandungan yang sangat berbahaya, diantaranya tar. Tar ini sangat memicu sel-sel kanker pada paru-paru. Selain tar, rokok juga memiliki kandungan nikotin. Kandungan nikotin ini dapat menyebabkan otak mencandu rokok sehingga orang tersebut susah berhenti merokok. Maka dari itu, rokok sangatlah berbahaya bagi kesehatan tubuh. Oke, dalam paragraf ini terdapat sebuah kesimpulan. Tapi sebelumnya, ciri-ciri kesimpulan itu apa? Biasanya, di sini ada ciri-ciri kesimpulan. Biasanya, ciri-ciri kalimat simpulan itu diawali ada kata jadi, maka dari itu, dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan lain sebagainya. Di sini di kalimat terakhir diawali dengan maka dari itu. Oke, maka kalimat ini merupakan kalimat simpulan dari sebuah paragraf. Dari kalimat ini bisa kita ambil langsung simpulannya, karena di sini langsung mengambil kalimat simpulan dalam paragraf, tapi dengan menghilangkan kata maka dari itu. Sehingga dapat diambil simpulannya adalah rokok sangatlah berbahaya bagi kesehatan tubuh. Oke, berikutnya. Ya, nomor 2, menggabungkan kalimat utama dan kalimat simpulan. Bagaimana caranya? Oke, cara yang kedua yaitu menggabungkan kalimat utama dan kalimat simpulan. Ya, di sini ada sebuah paragraf. Sampah plastik sangat berbahaya. Plastik adalah bahan sintetis yang sulit diurai oleh alam. Alam membutuhkan ratusan tahun untuk dapat mengurai plastik. Oleh sebab itu, sampah yang berasal dari plastik bisa merusak lingkungan. Di sini ada kalimat simpulan. Ya, oleh sebab itu sampah yang berasal dari plastik bisa merusak lingkungan. Di sini ada kalimat utamanya, yaitu kalimat pertama, kalimat utama sampah plastik sangatlah berbahaya. Oke, kalimat simpulannya tadi di bagian pertama sudah disebutkan ciri-cirinya adalah ada salah satunya adalah dimulai dari oleh sebab itu. Di sini merupakan kalimat simpulan. Oleh sebab itu, sampah yang berasal dari plastik bisa merusak lingkungan. Dari cara ini, kita bisa menggabungkan kalimat utama dan kalimat simpulan, yaitu kalimatnya menjadi sampah plastik sangat berbahaya karena dapat merusak lingkungan. Inilah simpulan dari paragraf ini, menggabungkan kalimat utama dan kalimat simpulan. Kalimat utama di sini sampah plastik sangat berbahaya sampai sini. Kemudian di sini adalah kalimat terakhir ini, bagian terakhir ini mengambil dari
Nih, merusak lingkungan karena dapat merusak lingkungan. Oke, berikutnya. Ya, berikutnya yang ketiga adalah mencari sebab akibat atau akibat sebab. Ya, kita lihat paragraf yang Pak Guru sajikan. Mencari sebab akibat atau akibat sebab, atau sebaliknya gitu ya. Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Plastik adalah bahan anorganik yang tidak ramah lingkungan. Hal ini disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh dalam tanah. Butuh waktu ratusan tahun hingga plastik terurai dalam tanah. Oke, kita mencari akibatnya. Akibatnya apa ini? Ya, akibatnya dari ini adalah penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan. Akibatnya penggunaan plastik ini menjadi masalah lingkungan. Mengapa? Sebabnya di sini. Karena plastik sulit terurai oleh tanah. Simpulannya, kita mengambil akibat sebab atau sebab akibat. Di sini dapat dirangkai dari akibat sebab itu atau sebab akibat itu dapat dirangkai menjadi sebuah kesimpulan, yaitu penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik sulit diurai oleh tanah. Ini kalimat simpulannya. Berikutnya yang keempat adalah simpulan berasal dari jawaban ide pokok. Ya, di sini ada sebuah paragraf, mari kita simak bersama-sama. Pencemaran mempunyai dampak buruk bagi lingkungan. Salah satu dampaknya adalah merusak ekosistem. Jika salah satu rantai makanan punah karena terdampak pencemaran, maka akan berakibat buruk pada keberadaan populasi yang lain. Sebagai contoh, pencemaran air oleh limbah pabrik mengakibatkan punahnya ikan. Punahnya ikan mempengaruhi pada kehidupan binatang pemakan ikan. Oke, kalimat utama dari paragraf ini adalah kalimat pertama, yaitu pencemaran mempunyai dampak buruk bagi lingkungan. Nah, kalimat utamanya, kemudian ide pokoknya adalah bentuk ringkasnya, yaitu dampak pencemaran bagi lingkungan. Ya, dari ide pokok ini bisa kita ambil pertanyaan, yaitu untuk menanyakan sebenarnya dampaknya apa saja. Nah, di sini kita buat pertanyaan, apa dampak pencemaran bagi lingkungan? Nah, jawaban dari pertanyaan ini adalah sebuah kesimpulan dari paragraf ini. Pencemaran lingkungan dapat merusak ekosistem. Oke, paham? Di sini tadi ada 4 cara mencari kesimpulan atau membuat kesimpulan sebuah paragraf. Oke, cukup sekian pembelajaran dari Pak Anwar. Semoga bermanfaat. Pak Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.